Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. IPA kelas 5 SD, tema 5, subtema 2. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Ada beberapa jenis simbiosis. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensalisme. Dan 3. Simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, dua jenis makhluk hidup tersebut masing-masing mendapatkan untung. Komensalisme adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan. Artinya, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, satu makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan atau diuntungkan. 3. Simbiosis parasitisme adalah hubungan atau interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Artinya, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan satu yang lainnya mendapatkan kerugian. Mari kita lihat contoh masing-masing dari simbiosis. 1. Contoh simbiosis mutualisme. Contohnya adalah bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu penyerbukan. Lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga. Jadi, hubungan antara bunga dan lebah kedua-duanya mendapatkan keuntungan. Contoh kedua dari simbiosis mutualisme adalah ikan badut dan anemon. Ikan badut mendapatkan manfaat dari anemon, yaitu berupa makanan dan perlindungan dari predator yang tidak akan mengejarnya di dekat anemon. Jadi ikan badut mendapatkan makanan dan perlindungan dari predator yang akan mengejarnya. Sedangkan anemon mendapatkan pembersih tubuh dari sisa makanan dan tentakel yang sudah mati. Artinya, ikan badut memakan sisa makanan dan tentakel yang sudah mati pada anemon. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu kerbau. Sedangkan kerbau juga mendapat keuntungan karena berkurangnya rasa gatal akibat kutu pada kulitnya. Jadi, antara kerbau dan burung jalak sama-sama mendapatkan keuntungan. Sekarang kita lihat contoh dari
simbiosis komensalisme. Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapat perlindungan dari ikan hiu di dekatnya. Ikan hiu tidak dirugikan juga tidak diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Jadi ikan remora yang menempel pada ikan hiu mendapatkan perlindungan dari predatornya, sedangkan ikan hiu tidak merasa terganggu atau tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan oleh keberadaan ikan remora. Contoh kedua dari simbiosis komensalisme adalah anggrek dan inangnya. Inangnya adalah pohon besar, contohnya mangga. Tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan tempat hidup dan mendapat tempat yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinar matahari. Inangnya atau pohon yang ditempati oleh anggrek tidak dirugikan juga tidak diuntungkan karena pohon anggrek hanya menempel pada pohon besar. Contoh dari simbiosis parasitisme. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan makanan dengan menghisap darah manusia. Sedangkan manusia akan mendapatkan kerugian karena manusia akan merasakan gatal, bahkan penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dan tumbuhan inang. Tumbuhan inang adalah tumbuhan yang ditempati oleh tali putri. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara mengambil makanan dari tumbuhan inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya akan mendapatkan kerugian karena lama-kelamaan akan mati karena terambilnya makanan oleh tali putri. Kalian dapat mengulang kembali video ini ya, agar kalian lebih mengingat dan mengerti mengenai simbiosis.